ada orang dengan sosok badan besar-besar semua dan pakai celana hitam, sepatu PDL dan diikat kepala gitu. Nah, mereka menyerang. Mereka langsung berteriak, "Di mana Budiman?" Saya bilang, "Saya Budiman." Karena saya di depan langsung diacungi sepucuk pistol ya ke kepala saya dengan pelatuk sempat ditarik. Ditetapkan menjadi tersangka, tapi tidak semua di Kodam ditetapkan menjadi tersangka. Tanggapan Anda, Pak Sutioso? Yang tidak siapa? Yang tidak adalah Kasdam, Susilo Bambang Yudhoyono. Pengen tahu jawabannya? Ya. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Jalan di Ponorogo 58, ada penyerbuan yang diinginkan kekuasaan. 2 banteng terseret berlaga, nyawa massa terenggut dari raga. Banteng pengikut Soekarno ditikam banteng rezim Soeharto. Politik dipekati merah darah, tertulis pada sepotong sejarah. Mereka menyebutnya kuda tuli, ingatan wong cilik sebagai saksi. Inilah Mata Najwa, Memori 27 Juli. Pemirsa, bagaimana suasana Sabtu pagi di Diponegoro 58? Malam ini telah hadir di studio Mata Najwa seorang saksi korban kasus 27 Juli, Iwan Sanusi. Selamat malam, Mas Iwan. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Mas Iwan, kita bicara kronologis. Iya. Apa yang sesungguhnya terjadi pada peristiwa 27 Juli. Anda sendiri saat itu posisinya ada di mana? Posisi saya pada waktu itu berada di dalam gedung. Karena saya itu selaku Satgas, kita berjaga setiap hari di situ. Sejak kapan Anda berada di dalam di Ponorogo? Saya jaga setelah peristiwa Gambir, saya masuk ke Ponorogo. Ada berapa orang ketika itu? Waktu itu banyak, Mbak. Kita di situ setiap harinya itu hampir ribuan orang. Sampai jalanan itu kan macet. Mereka semua itu ya tertarik mendengar orasi-orasi mimbar bebas di Ponorogo itu sendiri. Jadi sebelumnya sudah kira-kira seminggu lah Anda berada di dalam Iya. kantor PDI. Iya. Sempat dengar selentingan atau sempat dengar bisik-bisik bahwa sesungguhnya ini sebentar lagi akan ada pengambil alihan secara paksa kantor PDI? Ya kita tahu, kita udah dengar. Bahkan di berita, di media cetak itu kan sudah ada gitu. Jadi sebetulnya sudah siap-siap, di dalam pun sudah siap dengan senjata tajam, di dalam sudah siap dengan alat membela diri kalau sewaktu-waktu akan ada yang menyerbu? Kita alat membela diri nggak ada, Mbak. Gitu. Kita nggak ada senjata tajam atau alat membela diri nggak ada. Gitu. Ya, artinya kita di situ fokus untuk menjaga apapun yang terjadi. Nah, detik-detik ketika akhirnya penyerbuan terjadi, itu apa yang Anda ingat? Kita mulai dari tanggal 26 malam. 26 malam memang sudah ada pergerakan, Anda lihat? 26 malam itu kita biasanya kan malam gitu kita biasa sama teman-teman kita ngobrol, kita diskusi gitu kan, sedang diskusi di situ. Nah, tiba-tiba itu tengah malam itu ada polisi anti huru-hara. Polisi anti huru-hara dengan tameng, dengan pokoknya pakaian lengkap lah, mereka itu melintas di jalan di Ponorogo di depan. Nah, kita kaget kan melihat pasukan polisi huru-hara itu. Nah, pertama-tama kawan-kawan itu bicara, oh itu nggak apa-apa, katanya itu hanya razia KTP. Cuman kita bingung gitu loh, razia KTP kok mereka dengan pasukan anti huru-hara gitu loh. Tapi kita kawan-kawan di situ tetap waspada gitu kan. Sampai akhirnya polisi anti huru-hara itu pergi dari Ponorogo, kita tetap terjaga di situ kan, kita jaga-jaga takutnya ada sesuatu yang terjadi kan gitu. Nah, cuma pas larut kita jam 3 malam itu saya tertidur. Saya tidur. Nah, pas pagi-pagi tiba-tiba kawan-kawan teriak, kita diserang. Saya bangun kan, saya lihat keluar itu banyak massa itu turun dari mobil truk semua turun, masuk ke arah gedung sambil mereka tuh teriak hidup Suryadi. Nah, kita balas lagi hidup Mega gitu kan. Nah, mereka akan masuk, kita halau, mereka mau masuk itu kita halau. Nah, mereka itu mundur ke samping kiri kanan gedung itu mereka mundur. Nah, tiba-tiba dari belakang kerumunan massa itu ada orang dengan sosok badan besar-besar semua dengan pakaian merah Pro Kongres Suryadi dan pakai celana hitam, sepatu PDL dan diikat kepala gitu. Nah, mereka menyerang sambil menyerang pakai konblok. Jadi itu konblok itu mereka ambil itu dari jalan trotoar. Dari jalan trotoar itu ada jalan trotoar yang sebelum harinya itu diperbaiki gitu loh. Jadi sebelum peristiwa itu ada yang memperbaiki jalan trotoar
di jalan di depan Ponorogo itu, nah itulah konblok itu dipakai nyerang gitu loh. Mereka congkel-congkel, mereka serang kami semua yang ada di dalam. Terus di dalam langsung kocar-kacir atau bagaimana? Enggak, kita nggak kocar-kacir, artinya teman-teman agak merasa panik aja gitu mendapat serangan batu konblok yang begitu sangat besar ya. Ada juga teman-teman yang langsung kena, begitu langsung kena kepala langsung jatuh gitu. Karena batu konblok itu ya kita sendiri coba ngelempar keluar kita nggak kuat gitu loh, karena begitu beratnya batu konblok itu. Ya akhirnya kita juga coba melempar dengan serpihan konblok itu tadi, yang pecah-pecah baru kita coba balas melempar keluar ke arah massa itu tadi. Jadi konbloknya betul-betul berat, bahkan Anda sendiri Berat. tidak? Nggak kuat saya sendiri ngelempar gitu. Tapi mereka dengan mudah yang tadi Anda bilang mudah. berbadan tegap itu? Betul, iya. Bahkan banyak teman-teman sendiri yang begitu kenal langsung jatuh kena konblok itu tadi. Anda luka-luka juga Mas Iwan? Saya luka-luka di kaki. Berapa lama itu serangan, pelemparan batu dan serangan sampai kemudian akhirnya berhasil masuk mendobrak ke dalam kantor? Serangan itu, yang serangan pertama itu sekitar kurang lebih 1 jam lah ya. 1 jam, tiba-tiba berhenti serangan itu. Nah ada negosiasi dari kelompok dalam dan kepolisian. Nah tiba-tiba di saat kita negosiasi itu, ada Sutioso di depan kantor di Ponorogo itu. Pangdam Jaya Sutioso? Betul, iya. Anda melihat langsung ada saya Sutioso melihat di sendiri, situ? betul, dengan pakaian sipil dia datang ke situ gitu. Berusaha masuk ke dalam juga atau ada di luar ikut negosiasi? Tidak ikut negosiasi, pokoknya dia berdiri saja di depan gedung itu. Dia berdiri sambil melihat-melihat ke dalam gitu kan, sementara teman-teman itu ada yang negosiasi dengan pihak kepolisian. Akhirnya negosiasi nggak berhasil, kawan-kawan masuk. Nah tiba-tiba terjadi penyerangan lagi. Siapa nih yang menyerang kedua? Masih yang tadi masih Anda yang deskripsikan, tadi, badan tegap-tegap tadi itu? Betul, iya masih yang tadi menyerang lagi. Akhirnya kita juga tetap coba bertahan terus kan di situ. Nah tiba-tiba polisi anti huru-hara itu menjebol pagar kantor sebelah kiri. Begitu polisi anti huru-hara masuk, pasukan anti gegana itu masuk dan diikuti sama massa. Massa itu ikut masuk ke dalam. Nah teman-teman sendiri ada yang menginstruksikan jangan menyerang karena itu aparat. Kita nggak boleh melawan aparat katanya. Akhirnya teman-teman sendiri masuk ke dalam gedung. Kita mandur masuk ke dalam gedung. Nah di situ teman-teman itu karena ada yang panik, apalagi kondisi gedung itu gelap Mbak. Kondisi itu gelap, teman-teman juga panik. Ada yang masuk ke ruangan, ada yang masuk ke kamar mandi gitu kan. Karena itu kan ruangan kantor tuh banyak ruangan. Mereka banyak yang sembunyi-sembunyi. Anda sembunyi di mana Mas Iwan? Saya di dapur. Teman-teman tuh banyak masuk ke belakang semua. Akhirnya kita fokus ada di dapur. Kita semua berkumpul ada di dapur. Nah, ini tetap polisi itu sambil masuk ke dalam, merasa ke dalam gitu. Karena kita juga kan begitu masuk ke dalam, pintu kita tutup. Nah, polisi itu coba jebol gitu. Cuma kita coba tahan terus pintu itu kan gitu. Sambil teman-teman juga ada yang berusaha melarikan diri di situ kan. Cuman ya kami tetap konsisten dengan perjuangan kami, apapun yang terjadi kami tidak akan lari dari gedung itu. Sampai pintu masuk ke ruangan belakang itu dijebol sama polisi kan. Begitu dijebol akhirnya polisi itu bicara, "Sudah kalian tenang, kami amankan." Sampai akhirnya kami itu digiring keluar. Kami kan dipapai kan di pagar betis oleh polisi kan, kami jalan di tengah-tengahnya itu. Nah pas saat keluar itu suara itu gaduh. Suara gaduh di situ, ada orang berteriak minta tolong, ada yang bilang ampun, pokoknya suaranya udah campur baur. Dan kita saat keluar itu jalan itu basah Mbak. Pas kita keluar tuh ubin itu basah semua, kita nggak tahu basah kena apa karena posisinya gelap waktu itu ya, kita nggak ngelihat apa-apa di dalam. Hanya yang kita dengar suara teriakan-teriakan aja. Ada suara orang ngacur-ngacur kaca gitu kan, ada suara teriak minta tolong, minta ampun gitu. Kondisi Anda dan teman-teman sendiri bagaimana? Sudah luka-luka parah? Anda lihat ada yang tewas di tempat atau hanya luka-luka? Kalau saya melihat tewas enggak Mbak ya. Artinya pas saya masuk itu saya melihat ada orang berdarah-darah, saya melihat. Itu orang dari Indonesia Timur itu. Saya melihat itu mukanya itu berdarah-darah. Cuman ada kawan kita juga yang lain waktu kita masuk di Polda itu kan cerita kan, ada yang melihat katanya dia keluar itu dia namanya Kuncoro, itu dia itu seret mayat, entah apa dia sendiri nggak tahu gitu. Pokoknya orang itu sudah tergeletak, dia tarik itu ke pinggir sama dia itu orang itu. Oke, jadi kemudian polisi masuk bilang akan diamankan. Akan diamankan. Jadi Anda yang berada di dalam rumah beserta orang-orang yang lain dibawa kemana? Kita langsung dimasukkan ke dalam truk. Kita naik semua ke dalam truk, langsung dibawa ke Polda. Awalnya kita nggak tahu kan mau dibawa kemana, kita juga bingung. Sebetulnya rasa khawatir itu ada gitu loh. Apa kita mau diculik atau di mana, mau dibuang kita kemana gitu kan, kekhawatiran itu ada. Aparat kepolisian terdesak dan kami hampir saja berhasil merebut kantor itu kembali. Undang orang pertama yang dicari pemerintah atas tuduhan sebagai aktor intelektual di balik terjadinya tragedi 27 Juli yang tak lain adalah mantan Ketua Partai Rakyat Demokratik PRD, Budiman Sujatmiko. Selamat malam Mas Budiman. Selamat malam Najwa. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih sudah mengundang. Mas Budiman,
tragedi 27 Juli, Budiman Sujatmiko itu dalangnya. Ketika itu tudingan pertama yang diarahkan kepada Anda dan kawan-kawan. Persisnya Anda sendiri pada saat Sabtu Kelabu itu berada di mana? Pada waktu kejadian itu memang saya ada di lapangan bersama dengan kira-kira 10.000 orang yang lain. 10.000 orang lain yang pada waktu itu bertekad untuk mengambil kembali, merebut kembali kantor yang pada pagi harinya sudah direbut oleh pihak keamanan dan kelompoknya Suryadi. Sehingga pada waktu jam 9 pagi sampai siang ya masa menyemut sampai saya perkirakan 10.000 di bawah jalan layang kereta api Cikini depan Teater Megaria dan depan LBH. Disitulah berkumpul sekitar 10.000 orang dan sampai menyemut ketika pada siang hari mereka kemudian mendesak aparat kepolisian dan saya ada di sana juga dan terjadi bentrokan. Aparat kepolisian terdesak dan kami hampir saja berhasil merebut kantor itu kembali. Namun kemudian dari arah jalan Surabaya muncul pasukan angkatan darat yang kemudian menghalau kami dan barisan sekitar 10.000 orang itu tersebar kemana-mana dan pada waktu itulah saya sempat ke kantor LBH, saya sempat bertemu almarhum Sopyan Sopyan, juga Dr. Ciptaning dan banyak, jika tidak keliru juga ada Cak Munir juga, almarhum Cak Munir dan banyak korban lain yang pada waktu itu luka dan sedang dirawat di depan kantor LBH. Ketika terjadi pemukulan itu kemudian massa menyebar dan kami di kantor LBH kemudian mendengar ledakan bom, maaf bukan bom, satu bis tingkat ya. Itulah ledakan dan pembakaran pertama pada hari itu dan setelah itulah mulai siang, sore, saya malam sampai esoknya terjadi perlawanan dan masyarakat melakukan perlawanan dengan kekerasan sebagai protes terhadap tindakan kekerasan yang sudah dicontohkan sebelumnya oleh aparat keamanan Orde Baru pada waktu itu. Ya. Anda sejak itu sudah tahu atau sudah merasa bahwa saya dan PRD ketika itu akan dijadikan target operasi untuk mencari siapa yang bertanggung jawab? Kami sudah mendengar sebenarnya sekitar seminggu sebelumnya dari almarhum Cak Munir yang waktu itu memanggil saya dan teman saya untuk diskusi. Dia mendapatkan informasi dari intelijen bahwa akan ada rencana penyerbuan terhadap kantor PDI dan karena PRD dianggap sebagai salah satu yang aktif, dianggap kitalah yang memasok bahan-bahan untuk mengarahkan mimbar bebas PDI di kantor di Ponorogo maupun yang di Surabaya di Jalan Pandegiling bukan lagi isunya anti Suryadi, tapi sudah mengarah pada bahwa ini adalah persoalan salahnya sistem politik Orde Baru, salahnya Presiden Soeharto sebagai diktator yang berkuasa dan tidak ingin seorang sosok Megawati muncul dan memimpin oposisi. Ini Anda ketika berorasi di sana ya? Ya, salah satu dari 1 bulan ada orasi pada waktu itu dan itu banyak kelompok ya. Dan memang itu Anda lakukan, Anda berorasi bukan hanya seputar Mega Suryadi tetapi lebih dari itu? Oh iya, benar. Dan itu juga kemudian diikuti oleh kelompok lain ya. Oke, jadi Anda sudah mendengar selentingan atau bahwa Betul, Anda akan menjadi target. Jadi langsung ketika 27 Juli Anda berada di lokasi, malamnya Anda langsung underground, bawah tanah? Ya, menghilang? sempat pulang ke rumah sebentar kemudian bertemu keluarga saya. Kemudian mereka kaget, loh kok namamu muncul disebut kerusuhan tadi Dalang? Ya nggak apa-apa, kan saya sudah pernah bilang pada ibu, dulu saya terjun politik pasti saya akan mengalami seperti ini, jadi nggak usah kaget. Saya bilang tenang aja. Setelah itu saya pergi dari rumah, dijemput oleh teman saya dari PRD dan setelah itu melakukan proses pelarian. Berapa lama Anda lari sebelum dengan teman-teman selama 2 minggu ya, 27 Juli peristiwanya, kemudian baru kami tertangkap pada tanggal 11 Agustus tahun 96. Lari kemana saja Mas Budiman? Kebetulan kita pada waktu diungsikan oleh Pak Saud Sirait, mantan komisioner KPU, kemudian juga Pak Johnson Panjaitan, juga dan beberapa tempat lain, dan kita dititipkan kepada kakaknya Romo Sandiawan, yaitu Pak Beni di Bekasi. Sebenarnya waktu itu dalam kerangka transit karena kami mungkin akan diungsikan ke berbagai daerah, kota-kota lain. Acungi sepucuk pistol ya ke kepala saya dengan pelaku.